Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa pertempuran telah berakhir, dan kekacauan itu abadi. Naga yang marah, naga, dan jaring semuanya tercengang. Meskipun Jingdas dan Long Yan tahu bahwa orang yang mati di tangan Xiao Yan adalah jenius dan jiwa yang tertegun hari ini, tetapi juga masalah hati beberapa orang. Tetapi tidak berharap Xiao Yan begitu bersih dan jernih sehingga dia sangat terkejut sehingga dia sedikit bingung. Dan naga yang marah dan kekacauan itu sedikit bingung. Meskipun mereka belum pernah melihat pria yang menyelinap ke Xiao Yan, mereka dapat mengetahui dari saat pria itu berurusan dengan Xiao Yan bahwa pria itu benar-benar hebat dalam pembunuhan itu. Ya, jelas bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikan pembunuh seperti itu dalam beberapa tarikan nafas. Tidak mudah bagi mereka untuk menggantinya. Ini membuat mereka semakin penasaran dengan identitas orang itu. Evaluasi kekuatan Xiao Yan telah mengambil langkah lain. Siapa orang itu? Dia sangat berani sehingga dia berani menyerang di depan mata kita. Kemarahan cemas, dan segera bertanya pada Xiao Yan. Mendengar amukan naga yang marah di belakangnya, Xiao Yan dengan cepat menyingkirkan barang rampasan itu. Meskipun tidak nyaman bagi Xiao Yan untuk melihat rampasan dari sekte bayangan jiwa saat ini, ketika dia mulai dengan sesuatu seperti token perak barusan, Xiao Yan menyapu dengan tenang sekali dengan kekuatan jiwa dan menemukan bahwa kekuatan jiwa-jiwa hanya bisa rasanya seperti tidak ada token perak sama sekali di telapak tangan. Yang membuat Xiao Yan merasa gembira. Menegaskan bahwa alasan mengapa kekuatan jiwa gagal mendeteksi bayangan jiwa adalah karena ini barang perak. Kemudian Xiao Yan menoleh dan menatap orang-orang yang tidak tahu kapan dia berada di belakangnya. Dan meludahkan 3 kata dengan lembut, Soul Shadow. Sudah dipastikan bahwa Jingdas dan Long Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Naga yang marah dan keabadian yang kacau berubah menjadi bentuk manusia berseru. Apa? Pada saat yang sama, menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam, dan tidak percaya apa yang didengarnya. Apakah kamu bercanda? Pria yang dibakar oleh api langit tanpa meninggalkan dewa ini sebenarnya adalah seorang jenius tiada taraf yang setenar dirinya. Anda tidak ingin menyombongkan diri seperti ini. Aku tidak perlu bercanda denganmu. Aku juga tidak bisa membuat nama untuk diriku sendiri. Bayangan jiwa sudah mati, dan aku bisa memastikannya saat ilusi berakhir. Xiao Yan tidak percaya melihat naga yang marah dan kekacauan, dan dia merentangkan tangannya tanpa daya. Kurasa kalian semua bisa melihatnya sekarang. Aku keberatan saat bertarung dengan Chaos Brother. Nyatanya, aku hanya ingin mengeluarkan bayangan jiwa. Brother Chaos, saya minta maaf kepada Anda karena mengganggu Anda sebelumnya. Saya tidak membenci Anda, Brother Chaos. Tetapi jiwa ini benar-benar putus asa dan ingin membunuh saya. Saya mencoba menyerang saya beberapa kali. Orang ini sangat pandai pembunuhan diam-diam. Jika saya tidak menyingkirkannya, saya tidak bisa tenang. Petik 2. Melihat dirinya mengakui bahwa dia memang terganggu dalam pertempuran dengan Chaos Immortal. Setelah kekacauan perang abadi, kemarahan muncul di wajahnya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menjelaskan dengan permintaan maaf. Dia tidak ingin disalahartikan oleh Chaos Immortal sebagai penghinaan telanjang untuk Chaos Immortality, yang mengarah ke kekacauan keabadian, yang memengaruhi Chaos Immortal untuk bergabung dengan timnya untuk berburu penyu hati ungu. Penyu hati ungu terkait dengan dia memiliki ambisi untuk melihat apakah Xiao dapat bangkit dengan cepat. Matanya menatap Xiao Yan, dan kekacauan itu abadi. Melihat bahwa ekspresi Xiao Yan tampaknya tidak salah, dan apa yang dia katakan masuk akal. Mengangguk sedikit,
dan amarahnya menyatu. Tapi dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit, dan amarahnya menyatu. Dia masih menatap Xiao Yan dengan mata skeptis. Dia tidak percaya bahwa orang yang dibunuh Xiao Yan adalah master bayangan jiwa. Lagi pula, master bayangan jiwa itu seperti dia, salah satu jenius tiada taraf. Siapa bilang membunuh bisa membunuh? Naga yang marah memandang Chaos Immortal, dan melihat ke sela-sela Chaos Immortal. Setelah itu, dia memutar sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya, dan menyatakan sangat tidak percaya. Melihat bahwa Chaos itu abadi dan Angry Dragon mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa dia telah membunuh Soul Shadow, Xiao Yan tersenyum pahit di dalam hatinya dan berkata, "Kamu bisa memikirkannya. Karena kemampuanku untuk melawan Brother Chaos, kita harus sangat berhati-hati. Bisakah lawan yang tergoda oleh cedera menjadi master biasa? Selain jenius tak tertandingi yang pandai membunuh seperti Hun Yingjue, siapa lagi?" Petik 2. Melihat keduanya masih belum yakin, Xiao Yan berkata dengan sabar, "Jika keduanya masih tidak percaya, kamu bisa memikirkan detail pertempuran, dan berpindah tempat untuk memikirkannya. Dengan kekuatanku, aku bisa menggunakannya. Membual berlaga." Petik 2. Alasan mengapa perlu untuk membuktikan bahwa orang yang terbunuh adalah Hidden Shadow, dan Xiao Yan sangat tidak berdaya. Jika tidak terbukti bahwa orang yang terbunuh adalah Hidden Shadow, Xiao Yan akan dianggap membual, penjahat yang terkenal dan bereputasi. Tetapi masalah karakter seseorang tidak sama dengan kekuatan rendah, dan tidak tahu malu. Naga abadi dan kekacauan diingatkan oleh Xiao Yan, dan hati mereka bergerak satu demi satu, mulai mengulang semua yang ada di pikiran mereka. Begitu mereka menyimpulkan dari dasar, keduanya tidak bisa menahan nafas, dan semakin mereka berpikir, semakin terkejut. Jika Anda bermain melawan seorang jenius yang tiada taraf, apakah Anda masih dapat terganggu untuk merasakan segala sesuatu di sekitar Anda? Apakah mungkin untuk merencanakan dengan hati-hati saat bertarung? Bahkan jika Anda bisa, beranikah Anda menguras semangat juang dan kekuatan jiwa Anda dan melawan tubuh lawan yang kelelahan menjadi pembunuh kelas super? Bahkan jika dia memiliki obat mujarab ajaib anak laki-laki itu yang dapat langsung memulihkan kekuatan penuhnya, dapatkah dia menahan serangan penuh dari pembunuh yang kuat dari belakang? Bahkan jika dia berhasil menghentikan serangan penuh si pembunuh, di bawah trik aneh si pembunuh aneh, dapatkah dia menghindari atau menahannya tepat waktu? Kekacauan mungkin tidak bertahan lama dengan pertahanan sesat, tetapi naga itu takut untuk mengatakan dengan tegas. Juga, jika si pembunuh meleset dari tembakannya, dia akan segera mundur dan kecepatannya sama hantunya. Bisakah dia mencegatnya? Selain itu, mengapa anak ini bisa memakai topeng merah saat kekuatan jiwanya hampir habis? Mengapa Anda bisa memulai pertarungan jiwa? Seberapa kuatkah jiwanya? Serangkaian pertanyaan diri. Ada beberapa hal yang dapat dijawab oleh keduanya tanpa ragu-ragu. Semuanya mengejutkan kekuatan Xiao Yan, dan pada saat yang sama menentukan bahwa pembunuhan Xiao Yan adalah jiwa bayangan sama sekali tidak menyombongkan diri. Karena orang dengan kekuatan seperti itu benar-benar tidak perlu membual tentang banteng seperti itu untuk meninggikan diri. Saat ini, kekacauan itu tidak pahit. Ketika saya memikirkan kekuatan superior Xiao Yan di luar imajinasinya, ekspresi malu muncul di wajahnya, dan hatinya tertawa dan dia berulang kali mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah musuhnya. Tampaknya menjadi lelucon sekarang. Dia memandang Xiao Yan dan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya, seperti yang kamu katakan, dengan kekuatanmu, tidak perlu menyombongkan diri. Naga pemarah yang marah itu mengangguk dan setuju dengan Xiao Yan, lalu menelan air liurnya, berhenti sejenak, dan berkata terus terang, "Aku minta maaf kepadamu atas penghinaan yang dulu aku perlakukan padamu, dan tidak dapat disangkal bahwa kamu memiliki kekuatan untuk berdiri bersama kami." Petik 2. Brother Fury banyak bicara dan memenangkan hadiah. Jujur kepada Xiao Long. Mata Xiao Yan bersinar. Dia rendah hati, dan kasih sayangnya padanya berlipat ganda. "Jangan rendah hati." Nulong melirik Xiao Yan dengan marah, lalu menghadapi kebingungan. "Tapi aku tidak tahu apa-apa, dan kuharap kau bisa membuatku bingung."
Kekuatan selalu yang pertama. Nada bicara Nulong kepada Xiao Yan cukup sopan. Kakak Furi sopan. Meskipun saya punya pertanyaan, saya tahu segalanya. Alasan mengapa kami percaya orang itu adalah bayangan jiwa. Kecuali bahwa dia hanya membuat banyak kecemburuan. Kekuatannya tidak ada pada pembunuh yang kami kenal. Yang utama adalah kami percaya padamu. Kekuatan itu harus benar. Namun, Soul Shadow adalah jenius tak tertandingi yang diakui oleh semua benua yang setenar kita. Meskipun dia dikenal karena pembunuhannya, kekuatan tempur frontalnya mungkin sedikit lebih lemah dari kita. Tetapi dalam keadaan tidak makmur dia masih terbunuh dengan bersih dan cepat. Dan dia tampaknya disalahpahami. Naga yang marah menatap kata-kata Xiao Yan seperti Renju. Dan dia menatap Xiao Yan dengan mata untuk jawabannya. Ya. Mereka bisa dianggap sebagai generasi muda jenius yang tak tertandingi di seluruh benua. Meski memiliki kekuatan sendiri, kekuatan tempur secara keseluruhan pasti tidak akan terlalu berbeda. Jika demikian, Xiao Yan akan mudah dalam beberapa pukulan. Pemusnahan, apakah masih bisa disebut jenius tiada taraf? Begitulah, Xiao Yan tercengang. Jadi dia merinci situasinya dengan bayangan jiwa beberapa kali. Apa, dengan kekuatanmu, kamu berada dalam bahaya berkali-kali? Apakah kamu melihatnya untuk pertama kali? Juga, kekuatan jiwamu terlihat jelas bagi semua orang. Kami tidak bisa mendeteksi jejaknya. Kekacauan itu abadi dan pertanyaan tentang naga yang marah bergema, dan mereka sangat terkejut. Meskipun itu bukan pengalaman pribadi, Anda dapat belajar dari mulut Xiao Yan metode pembunuhan yang telah dibayangi oleh jiwa. Tetapi keduanya masih tidak dapat menahan rasa ngeri. Ini lebih dari sekadar pertahanan. Itu hanyalah inti dari pembunuhan itu. Sepenuhnya dikerahkan. Selama pertempuran pemusnahan, dia bersumpah untuk memusnahkan bayangan jiwa dan kemudian dengan cepat. Tampaknya meskipun bayangan jiwa ini tidak sebaik kita, dia pasti jenius yang tiada taraf dalam pembunuhan. Naga yang marah dan kekacauan mendesah serempak. Kebanggaan segera muncul di wajah Jing Wuchen dan Long Yan. Seolah-olah prestasi Xiao Yan hanyalah milik mereka. Tapi, seperti yang kamu katakan, kekuatan jiwamu tidak dapat mendeteksi keberadaan bayangan jiwa. Bagaimana kamu menemukan bayangan jiwa itu bersembunyi di hutan lebat? Semakin banyak Chaos mengetahui semuanya, semakin banyak dia mengagumi Xiao Yan. Tapi dia masih memecahkan kebingungannya. Kekacauan itu abadi. Saat ditanya, naga yang marah, Jing Wuchen, dan Long Yan semuanya menatap Xiao Yan. Karena pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang membingungkan di hati mereka bertiga. Sebenarnya, aku tidak yakin. Itu hanya firasat tiba-tiba di hatiku. Xiao Yan tersenyum malu ketika mereka berempat harus menelan mata mereka sendiri. Aku mencoba, tetapi tidak ada gerakan dalam bayangan jiwa. Aku meragukannya. Namun, perasaan buruk di hatiku tidak pernah bisa dihilangkan. Dan di bawah ancaman seorang jenius tak tertandingi yang pandai membunuh, yang bersumpah padaku untuk kematian, saya lebih suka memilikinya daripada mempercayainya. Hasilnya tidak mengecewakan saya. Bayangan jiwa benar-benar bersembunyi di dekatnya, dan telah menunggu konferensi ponsel terbaik. Xiao Yan berkata dengan ringan. Tapi keempat orang itu menimbulkan gelombang besar di hati mereka. Jing Wuchen dan Long Yan berteriak untungnya di dalam hatinya. Naga yang marah dan makhluk abadi yang kacau benar-benar berbeda. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melewati pertempuran dan berkali-kali melewati kematian, mereka pasti tidak akan merasakan bahaya yang tidak diketahui. Siapapun yang telah diasah dalam hidup dan mati patut dihormati. Karena orang-orang seperti itu memiliki keberanian luar biasa untuk memaksimalkan potensinya dan melangkah lebih jauh di jalan menuju puncak kaisar. Selain itu, setelah tidak mencoba apapun, Anda masih bisa menyerah. Dan di bawah tekanan kuat dari kekacauan yang abadi, dengan hati-hati menyusun permainan pembunuhan yang tidak pernah dapat dideteksi oleh jiwa. Keberanian dan pikiran ini membuat kekacauan abadi dan naga yang marah melihatnya. Dalam tubuhmu, aku telah melihat terlalu banyak hal luar biasa. Aku belum pernah terkejut seperti hari ini. Kekacauan abadi memuji Xiao Yan dan menunjuk Xiao Yi yang berbaring di atas Xiao Yan. Kejutan lainnya, jika tebakan saya benar,
Ini pasti Spirit of Skyfire yang sangat langka, bukan? Petik 2. Roh api langit. Naga yang marah diingatkan oleh keabadian kekacauan. Dan kemudian diingat bahwa di bawah serangkaian kejutan, dia mengabaikan hal kecil ini dan memandang Xiao Yi dengan penuh minat. Saya tidak tahu apakah saya kesal dengan naga yang marah atau jika saya tidak merasa kedinginan dengan naga yang marah. Xiao Yi berbalik dan mengarahkan pantat kecilnya ke arah naga yang marah itu. Ini membuat Nulong menangis dan tertawa. Yang paling membuatnya kesal adalah dia tidak bisa memiliki pengetahuan umum dengan Xiao Yi. Jing Duchen menatap Long Yan secara langsung, menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dan berani menunjukkan sikap ini kepada seorang jenius yang tiada taranya. Dalam ilusi, diperkirakan hanya ada satu Yi, dan tidak akan pernah ada yang kedua. Kekacauan itu abadi dan konyol, dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan berkata, kemampuan memadatkan semangat api langit bukan karena seberapa canggih api langit itu, tetapi semua tergantung pada kesempatan. Chaos Immortality adalah jenius tak tertandingi dari keluarga Warcraft, dan secara alami memiliki sedikit pemahaman tentang roh api. Memang, aku belum pernah mendengar ada orang yang memilikinya. Xiao Yan mengangguk dan mengakui. Kemarahan naga yang marah bahkan lebih menakutkan. Dia tidak menyangka pria yang ngiler itu memiliki sejarah yang panjang. Dikatakan bahwa semangat Skyfire setara dengan avatar Skyfire. Itu dapat mengendalikan Skyfire sendiri. Tidak ada batasan waktu untuk mengkonsolidasikan Skyfire. Mendapatkan benda ini sama saja dengan sayap harimau. Sepertinya Anda tidak dekat dengan Skyfire, tetapi juga diberkati benar-benar memuaskan. Petik 2. Naga yang marah dikejutkan oleh kata-kata kekacauan abadi, dan bertanya, kekacauan itu abadi. Apakah maksud Anda pria kecil ini tidak memerlukan proses kondensasi untuk melemparkan Tianhuo Fire Lotus? Setelah mendapat anggukan konfirmasi kekacauan, naga yang marah itu tertegun, menatap Xiao Yi untuk beberapa saat, terdiam, dan wajahnya menjadi bermartabat. Dia ingat adegan Xiao Yi Fawei sebelumnya, dan juga berpikir bahwa kekuatan tempur bocah itu sudah cukup luar biasa. Jika pria kecil yang mengerikan ini ditambahkan, maka, bukankah itu terlalu kuat? Kekacauan itu abadi dan saya berpikir dalam-dalam, jika roh api ini membantu saya saat saya bertarung dengannya, bagaimana saya akan menang? Untuk sesaat, beberapa orang memikirkannya, dan lapangan menjadi sunyi. Keheningan kerumunan membuat Xiao Yan agak tidak nyaman. Sekarang setelah hatinya hilang, Xiao Yan paling mengkhawatirkan kura-kura hati ungu yang terkait dengan kebangkitan Xiao Fu di masa depan. Dia tidak bisa tidak menyarankan, Saudara Chaos, masalahnya telah diselesaikan sekarang. Saya tidak punya hati. Apakah kita ingin melanjutkan pertempuran kita yang belum selesai? Petik 2. Lukamu. Kekacauan tidak langsung mati, tetapi menanyakan cedera Xiao Yan. Jenius tiada taraf memiliki arogansi kejeniusan tiada taraf, dan kekacauan abadi tidak mau mengambil keuntungan dari Xiao Yan. Ngomong-ngomong, aku baru saja meminum ramuan itu dan aku masih bisa melawannya. Oke, kalau begitu, kenapa aku tidak bisa kacau? Menatap Xiao Yan dalam-dalam, mata yang kacau memicu perang yang berkecamuk, dan segera membuka jarak, sedikit menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa Xiao Yan bisa memulai. Api surgawi Xiao Yan menyapu penguasa kuno, dan rohnya yang melonjak keluar dari tubuhnya. Naga yang marah, naga, dan ruang bersih segera bubar dan mundur beberapa mil, menyisakan ruang untuk keduanya bertarung. Kemarahan memandang Xiao Yan yang semakin kuat di lapangan, tetapi kasihan di hatinya. Nyonya, saya baru saja melihat keheranan. Menanyakan ini dan bertanya, mengapa saya lupa menanyakan nama anak laki-laki itu? Orang yang luar biasa seperti itu sama sekali bukan warga negara yang tidak dikenal. Saat perang ini berakhir, kita harus bertanya dengan jelas. Mengaum, kekacauan abadi langsung berubah menjadi tubuh nyata, mengeluarkan raungan, dan elemen bumi membentuk baju besi raksasa yang membungkus seluruh tubuh dengan erat, dan menyerang Xiao Yan terlebih dahulu. Sekarang Xiao Yan telah dianggap sebagai musuh yang kuat. Kekacauan tidak akan pernah diremehkan oleh Xiao Yan. Dia melakukan semua usahanya. Kuku-kuku itu terciprat ke langit dengan asap,
dan mendekati Xiao Yan dengan cepat dengan momentum yang gigih. Penindasan. Tubuh abadi yang kacau seperti bukit datang dengan kekuatan tanah longsor. Kebanggaan tak terkalahkan dalam darah Raja Warcraft yang telah terakumulasi selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun seperti angin. Dan itu adalah yang pertama membunuh Xiao Yan. Dalam benak Xiao Min, hal itu membuat Xiao Yan merasa agak sulit bernapas, dan tubuhnya menjadi lesu. Aku tidak bisa memikirkan momentum kejayaan berdarah-darah dan penggunaan semacam itu, yang bisa membuat orang takut sebelum bertarung. Pikiran Xiao Yan membeku. Dalam benaknya, tampaknya yang lemah atau yang lemah diinjak-injak di bawah kaki Yun Lanzong, dan pasangan Xiao yang tak terhitung jumlahnya di klan Xiao yang berharap untuk memimpin balapan tiba-tiba bangkit. Pertempuran tanpa akhir. Niat pertempuran berkecamuk di dadanya, berubah menjadi raungan dan teriakan dari langit. Xiao Yan mengguncang tubuhnya, menyingkirkan pengekangan tak berwujud dari kekacauan dan momentum abadi, dan menyambutnya dengan gelombang api surgawi. Anak baik, singkirkan itu lebih cepat dari yang kukira, dengan kemauan yang luar biasa kuat. Ada kilatan kekaguman di mata Chaos yang tak ada habisnya, dan kecepatannya tidak berkurang, dan itu bertabrakan dengan keras dengan Xiao Yan. Dalam suara yang memekakkan telinga, tubuh yang kacau itu berdiri diam, dan Xiao Yan mundur beberapa langkah. Tampaknya bahkan jika Xiao Yan mengerahkan upaya terbaiknya, dia kekuatannya masih agak kacau dan abadi. Namun, Xiao Yan tidak merasa frustrasi karenanya. Apa yang bisa membuat frustrasi? Bukankah normal jika ras manusia sedikit lebih lemah dari tubuh Warcraft King yang sebenarnya? Tidak. Dari sudut pandang naga yang marah, tidak ada yang normal. Ras manusia hanya sedikit lebih rendah dari tubuh sebenarnya dari King of Warcraft, yang terlalu abnormal. Ini dapat digambarkan sebagai metamorfosis. Naga yang marah bahkan bertanya-tanya apakah dia lebih kuat dari Xiao Yan setelah menjadi binatang buas. Xiao Yan bersenandung dengan dingin, lalu memutar tubuhnya di udara, menghindari tanduk raksasa abadi yang kacau. Dan penguasa kuno Tianhuo bangkit perlahan. Api biru abu-abu memutar aliran panas, meluncurkan 3 kaki Yan Hua. Lautan api berkobar, dan arus panas langsung dipenuhi ruang dalam lingkaran persegi yang berpusat pada kekacauan dan keabadian. Armor tanah pada kekacauan dan abadi dipanggang sedikit merah, dan suhu yang meningkat tajam mengubah 3 orang yang menonton pertempuran. Tapi ekspresi bingung muncul di wajah yang kacau itu. Mengetahui bahwa pedang asliku sulit dilukai, dan air dan api tidak menyerang. Aku benar-benar meluncurkan pertarungan jarak jauh untuk menyebarkan kekuatanku. Jika Anda belum tahu bahwa kekuatan dan pengalaman pertempuran Xiao Yan luar biasa, Chaos pasti akan membenci idiot Xiao Yan. Tetapi setelah peristiwa bayangan jiwa, Chaos tidak berani dengan mudah menarik kesimpulan tentang langkah Xiao Yan. Dia hanya mengerutkan kening. Oh, tentu saja aku mengerti intinya. Aku sudah tahu dan membuktikan bahwa itu adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menghadapimu sebelumnya. Xiao Yan melihat kekacauan itu bingung dan tersenyum. Saya melakukan ini. Saya yakin untuk alasan saya. Dalam tawa, sosok Xiao Yan menghilang ke dalam kobaran api. Tidak baik, kehilangan sosok Xiao Yan. Kekacauan itu abadi. Nyala api membubung ke langit, dan penglihatannya sulit dan jauh. Belum lagi fakta bahwa suhu naik dengan cepat di bawah pembakaran api langit, dan udara yang tersiksa membuat semakin sulit untuk menemukan sosok Xiao Yan. Saat ini, kekacauan tidak pernah mati dan akhirnya mengerti tujuan Xiao Yan meluncurkan teknik pertarungan jarak jauh. Sayangnya, ini sudah larut. 1000 kaki tanpa bayangan. Dalam teriakan nyaring, sosok Xiao Yan beberapa kali lebih cepat di bawah sayap tulang yang mengipasi. Saat suara jatuh telah muncul di atas puncak abadi yang kacau, dan penguasa api kuno mengenai akar tanduknya yang besar. Tanduk besar adalah bagian tersulit dari tubuh kekacauan yang sebenarnya. Tetapi bagian tersulit biasanya yang paling rentan, terutama akarnya. Mengaum, di bawah keabadian kekacauan, telapak kakinya cemas, dan Xiao Yan Zhenfei dibebaskan dengan kekuatan penuh dari perisai pertempuran. Riak pertempuran yang tersebar mengubah kekacauan menjadi ruang hampa dalam beberapa meter, mencegah Skyfire mendekatinya.
Xiao Yan mundur dengan satu pukulan, dan sosoknya kembali tersembunyi di lautan api. Api menyebar. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan masih belum muncul. Melihat situasinya, tampaknya Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa tentang keabadian kekacauan. Tetapi kenyataannya tidak. Selain memblokir invasi api langit, dia juga harus waspada terhadap serangan diam-diam Xiao Yan. Ini membuat kekacauan tak terhindarkan. Terburu-buru, menjauh dari lautan api, bukannya kekacauan tidak pernah hilang. Tetapi ketika dia memikirkan kecepatan Xiao Yan, dia menepis pemikiran itu, dan tidak dapat menahan kutukan di dalam hatinya. Anak sialan, kapan kamu mempelajari trik ini, yang baru saja terjadi untuk memperlambat saya? Persetan. Petik 2. Benar. Xiao Yan memang jenis pertarungan yang baru dia sadari. Dia terinspirasi oleh pembunuhan tersembunyi dari bayangan jiwa. Tetapi bayangan jiwa meminjam lingkungan, dan Xiao Yan menciptakan lingkungan itu sendiri. Xiao Yan juga tahu bahwa lautan apinya tidak dapat menahan kekacauan. Tetapi dia tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Karena selama dia berada pada kecepatannya, dimanapun kekacauan itu terjadi, lautan apinya api tidak ada habisnya. Kekacauan masih belum bisa dipecahkan, dan pada akhirnya akan dikonsumsi hidup-hidup. 3 orang yang menyaksikan pertempuran melihat kedua sisi pertempuran untuk waktu yang lama, dan segera melihat petunjuknya. Jing Wuchen tidak bisa tidak memuji. Itu memang saudara Xiong. Setelah membunuh masalah jiwa, dia mengubah permainan sengit sebelumnya untuk terutama menghabiskan semangat juangnya, dan segera mengambil inisiatif situasi perang. Jika ini terus berlanjut, kekacauan akan menjadi tidak sabar, dan cepat atau lambat akan menunjukkan kekurangan. Petik 2. Long Yan memegang tinjunya diam-diam dan berpikir. Setelah ayah mengalahkan kekacauan, naga pemarah yang suka berperang kemungkinan besar akan mengundang ayah untuk bertarung. Bahkan jika ayah memiliki cairan Qingling untuk memulihkan semangat juangnya, jiwa dan tubuhnya akan tetap lelah. Itu, yang terbaik adalah bermain seperti ini, untuk meminimalkan konsumsi. Memikirkan hal ini, Long Yan mengangkat wajah kecil. Sebuah senyuman bergerak di sudut mulutnya. Hati naga yang marah tidak bisa tetap tenang. Dia menatap Xiao Yan dengan mata terbuka, dan ada ketakutan yang kuat di matanya. Brengsek. Kemampuan bertarung bocah ini benar-benar tidak tercakup. Keunggulan kecepatan memainkan pertempuran gesekan dengan keterampilan bertarung jarak jauh Skyfire. Meskipun kacau tubuh sejati abadi sangat kuat, sejauh yang saya tahu, energi tempur dan konsumsi fisik yang diperlukan untuk mempertahankan tubuh sejati juga sangat besar. Semakin lama waktu berlalu semakin tidak menguntungkan adalah Chaos Immortal. Anak ini tidak diragukan lagi yang paling benar cara untuk menghadapi Chaos Immortal. Belum lagi dia memiliki Skyfire Spirit itu. Sekarang tampaknya jika Chaos Immortal tidak memiliki kartu yang kuat, saya khawatir pertempuran ini tidak akan terlalu optimis. Petik 2. Pada saat yang sama, naga yang marah memikirkan pertanyaan seperti itu. Anak ini luar biasa dalam hal kekuatan, kecepatan, dan pikiran bertarung. Dia menemukan dengan sedih bahwa dia tidak memiliki pegangan sama sekali, yang membuat wajahnya sangat jelek. Masalah yang bisa dilihat oleh naga yang marah tentu bisa dianggap sebagai keabadian yang kacau balau. Kekacauan abadi tahu bahwa ini tidak dapat berlanjut seperti ini. Sekarang, hanya pada saat kamu memadamkan api untuk memadamkan laut, kamu akan dikalahkan dengan tipuan. Kalau tidak, akan lebih tidak menguntungkan bagiku untuk memberikannya kesempatan dan lautan api akan naik lagi. Kekacauan itu abadi, dan cahaya kuning tanah di tanduk raksasa mulai berkumpul. Ini adalah aksi kekacauan yang tak terhentikan. Hancurkan emas. Aksi ini adalah rahasia keluarga Chaos. Itu dapat menggabungkan 3 elemen tanah, darah, dan balas dendam. Jika terkena, bahkan jika pertahanannya sekuat tubuh asli yang abadi, ia tidak dapat menahannya. Satu-satunya kelemahan dari aksi ini adalah terlalu lama untuk memadatkan. Tetapi begitu pemadatan selesai, kecepatan tampilan akan mencengangkan. Sekarang, di Fighting Shield, ancaman Skyfire diisolasi, dan tidak ada pelecehan dari blok daging close-up Xiao Yan.
Keabadian Chaos meningkatkan kepercayaan dirinya dengan tenang memadatkan, memecahkan emas dan menghancurkan emas. Dan wajahnya tersenyum dingin. Nak, kamu tidak pernah bermimpi bahwa aku memiliki trik seperti itu, kan? Kamu masih ingin menunggu kelinci untuk mengkonsumsi saya. Saya melihat bagaimana Anda bisa menolak. Cahaya kuning tanah dimulai dari akar tanduk raksasa, dan tumbuh lebih kaya dan lebih padat. Di ujung tanduk raksasa, warna kuning tanah telah berubah dari kuning tanah menjadi emas, bersinar cemerlang. Kekacauan tidak mau ditunda sejenak. Telapak tangan raksasa itu jatuh, dan guntur yang keras terdengar di udara. Kekuatannya seperti bunga teratai yang mekar, meledak lapis demi lapis, dengan cepat mendorong ke arah sekitarnya. Kemanapun Anda pergi, lautan api tampak setinggi langit. Banjir menutupi kepunahan umum, hanya menyisakan asap dan debu yang memenuhi langit. Kekacauan mencibir di sudut mulutnya. Matanya dengan cepat mencari sosok Xiao Yan di dalam asap. Dari perspektif kekacauan, ledakannya, Xiao Yan pasti lengah, dan tidak mungkin menghindarinya. Selama kamu mengetahui sosok Xiao Yan, pertempuran ini mungkin akan berakhir. Segera, pencarian Chaos yang tak terhentikan melirik, mengunci sosok yang secara bertahap jelas dalam debu dan asap, dan dia mengarahkan tanduk besar ke sosok itu. Berakhir, kekacauan itu abadi, dan akan memulai sebuah aksi. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba mandek, karena ada lebih dari selusin arus panas yang masuk melalui udara, melewati debu dan asap, dan langsung menuju ke mata yang kacau. Itu seperti 18 api zamrud. Teratai, aku mengandalkan. Anak ini sepertinya sudah mengharapkanku melakukan ini, sudah menungguku. Kekacauan tidak tertegun, apakah itu manusia atau Warcraft. Mata selalu yang paling lemah. Dalam keputusasaan, kekacauan hanya memutar kepala, melepaskan kunci pada Xiao Yan. Cahaya keemasan terang dipancarkan dari tanduk besar, dan cahaya keemasan melewati udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Dan pergi, sangat cepat, sangat kuat. Hati ketiga penonton itu menegang. Yang lebih mengejutkan adalah kecepatan 18 teratai api turun tajam di bawah kecepatan ekstrim cahaya keemasan. Itu benar-benar berhenti ketika hendak menabrak kekacauan. Sebaliknya, itu membuntuti cahaya keemasan. Pergi dengan, untuk waktu yang lama, Jin Guang meledakkan awan jamur besar di langit, diikuti oleh 18 awan jamur kecil. Aku mengandalkan. Trik apa ini? Sangat kuat. Jika aku dipukul, apakah konsekuensinya tidak terbayangkan? Mereka bertiga menonton putih. Hanya setengah saat kemudian kembali ke Tuhan, dan berkeringat untuk Xiao Yan. Xiao Yan tertegun dan menatap langit, menarik napas. Faktanya, ketika tanduk abadi yang kacau berubah, Xiao Yan tahu bahwa keabadian yang kacau akan meledak dari lautan api untuk melakukan aksi. Sehingga Xiao Yi menghancurkan teratai api ketika yang abadi yang kacau dilepaskan ke lautan api. Berpikir ciptakan lautan api dan jebak kekacauan. Pada saat yang sama, karena dia tidak tahu aksi seperti apa yang akan dilakukan oleh Chaos Immortal, dia memerintahkan, hancurkan matanya. Ketika Xiao Yi menghancurkan teratai api, untuk mengganggu kinerja Chaos Immortal. Kalimat inilah yang secara tidak sengaja membuatnya lolos dari kekacauan dan aksi abadi, dan menyelesaikannya. Sepertinya, kamu tidak bisa mengendurkan kewaspadaanmu kapan saja. Benar-benar pepatah terkenal. Untungnya Xiao Yan diam-diam, berbalik dan menatap kekacauan yang sedikit kosong setelah ledakan cahaya keemasan. Dia mengangkat penguasa kuno Tianhuo untuk melakukan Yan Hua Sanji lagi, dan lautan api mengelilingi kekacauan dengan keabadian. Mengaum, melihat trik itu berakhir tanpa hasil, Chaos memelototi lautan api dengan kebencian dan balas dendam. Namun, kecemasan di hatinya semakin kuat. Trik, memecahkan emas dan menghancurkan emas, sangat dikonsumsi. Dan setelah Xiao Yan mempelajari pelajarannya, dia takut sulit memiliki kesempatan untuk menunjukkannya. Benar saja, Xiao Yan tidak pernah memberi kekacauan kesempatan abadi. Begitu dia menemukan bahwa ada tanda keterampilan bertarung dalam kekacauan, dia segera menyerang dan menghancurkan perisai kekacauan dan keabadian.
Yang lebih menyebalkan dari Chaos adalah sekali Chaos ingin melawan, Xiao Yan tidak akan pernah bertarung lagi, dan langsung bersembunyi di lautan api. Membuat Chaos tidak bisa dihancurkan, lelah dan putus asa, dan tidak punya tempat untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan berlalunya waktu, di bawah taktik, musuh maju dan mundur. Musuh lelah dan kami mengganggu. Xiao Yan. Kekacauan perisai pertempuran yang tak terbendung menyusut, dan pertempuran secara bertahap stagnan. Meskipun Xiao Yan secara bertahap lelah, itu pasti bisa bertahan lebih lama dari kekacauan. Saatnya telah tiba. Melihat perisai tempur abadi yang kacau beriak di bawah lautan api, mata Xiao Yan menjadi cerah, dan dia mengulurkan jari. Linton api Xiao Yi dengan cepat menabrak perisai tempur abadi yang kacau, membuat semangat juang kafan itu segera tampak goyah. Pada saat yang sama, kaki Xiao Yan terbanting di udara, tubuhnya berputar dengan keras, dan tubuhnya membuat bayangan sisa di udara. 1000 kaki tanpa bayangan, melambai, langsung menghancurkan perisai dan mengenai otak abadi yang kacau. Kekacauan menggelengkan kepalanya, dan dengan cepat melemparkan tanduk itu ke penguasa berat Xiao Yan. Mencibir, tulang dan sayap Xiao Yan sedikit bergetar, tubuhnya terlipat di udara, menghindari tanduk besar, dan mengangkat akar tanduk besar. Dengan satu pukulan, Xiao Yan tidak mundur dan mundur ke lautan api seperti sebelumnya, tetapi melancarkan serangan terus-menerus ke kekacauan. Dia bertarung dalam menghadapi kekacauan dan keabadian, mengandalkan keindahan tulang dan sayap untuk menambahkan metode tubuh bagian bawah. Dia melewati kekacauan dan tanduk abadi beberapa kali. Ribuan kaki tanpa bayangan, terus melambai, memilih kekacauan dan keabadian. Tangan lemah di area lemah. Oh! Armor bersisik di kepala abadi yang kacau itu dibanting terus-menerus dengan penggaris yang berat, membuat suara seperti drum mendesis, dan hati ketiga orang yang menyaksikan pertempuran itu melompat secara langsung. Naga yang marah cemas akan kekacauan, dan Long Yan serta Jing Wuchen menyeringai. Kakak Xiao benar-benar galak. Bukankah kekacauan yang abadi harus dilumpuhkan, kan? Jing Wuchen bergumam di mulutnya, sementara matanya cemerlang. Kekacauan tidak bisa dihancurkan, dan rasa sakit dari bagian yang lemah merobek jantung dan paru-parunya, membuatnya sulit untuk mengumpulkan semangat juangnya, dan dia tidak bisa menghindari serangan erat Xiao Yan seperti antraks pemakan tulang. Cukup, tidak banyak pertempuran tersisa di tubuh, dan kekacauan itu tak terkalahkan. Xiao Yan berjalan di udara, melangkah mundur di udara selama beberapa langkah, dan mengangkat telapak tangannya untuk memberi tanda pada Xiao Yan untuk berhenti. Hah, kenapa kekacauan tak terkalahkan? Berhenti dan berhenti, Nulong bingung. Apakah itu tak tertahankan dan ingin mengaku kalah? Tidak. Meski ayah memiliki semua kelebihan, tapi kekacauan tidak abadi. Long Yan bergumam pelan. Tubuh Xiao Yan sangat berat bahkan setelah badai dan serangan hebat. Xiao Yan, yang penuh rasa sakit, berhenti entah kenapa, menatap kekacauan dan terengah-engah dan bertanya, "Aku tidak tahu apa Chaos Brothers harus mengajarimu?" Tanda tanya, petik 2.